Halo saudara-saudara semua yang terkasih, pada hari ini kita boleh berkumpul, berjumpa bersama dalam renungan yang memberkati kita semua. Dan saya percaya dimanapun kita berada, Allah Immanuel menyertai kita semua. Dan sebelum kita masuk lebih jauh di dalam kebenaran firman Tuhan, saya ingin berbagi tentang orang yang hebat. Saya percaya Anda yang sedang menonton hari ini adalah orang-orang yang hebat, karena kita adalah orang-orang yang dipilih dan terpilih oleh Tuhan, sehingga kita menjadi manusia yang begitu berharga dan Tuhan membuat kita dahsyat untuk melangkah. Nah, orang hebat itu seperti apa sih? Nah, ketika saya mulai mempelajari, sering kali orang bilang bahwa orang yang hebat itu punya harta yang banyak, dia bisa punya kekayaan yang tidak ada batasan, atau juga dia bisa pengaruh yang besar, kuasanya hebat. Sebenarnya orang hebat bukan terlihat dari materi saja, tetapi orang hebat, saya akan berbagi 3 hal daripada orang yang hebat. Orang yang hebat yang pertama adalah orang yang bisa jatuh, tetapi dia akan terus bangkit. Coba kita buka di dalam Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-18. Ayat yang ke-16 berkata begini, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Dikatakan 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangun kembali. Dengan kata lain, kita orang yang hebat adalah orang yang tidak pernah menyerah dalam hidupnya. Nah, pertanyaannya, kerap kali kita jatuh, kita menghadapi satu masalah, kita sudah berhenti untuk percaya, berhenti untuk berharap. Akhirnya tanpa sadar, kekuatan kita hilang, iman kita mulai kendor, doa kita mulai jarang, dan percaya mujizat dan kemenangan akan sulit untuk kita peroleh. Dan inilah orang-orang yang gagal. Kenapa? Karena dia sudah stop untuk berusaha. Mungkin kamu jatuh hari ini, mungkin kamu punya masalah, tapi itu bukan gagal. Kita hanya tertunda keberhasilan kita. Orang yang gagal adalah orang yang berhenti mencoba, atau nafasnya sudah berhenti dan dia berakhir. Itu adalah orang yang gagal. Tetapi kita adalah orang-orang yang berhasil. Kenapa? Sebab ada sesuatu yang membuat kita bisa terus bangkit. Apa itu? Ketika saya pelajari, ada roh Tuhan di dalam kita. Di dalam Yesaya 42 pasal yang pertama bilang begini, lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku. Nah, saya tadi katakan kita orang yang dipilih, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Tuhan panggil kita supaya menjadi perpanjangan tangan Tuhan, supaya orang melihat kita, orang melihat Kristus. Nah, tetapi untuk kita bisa efektif berjalan, diperlukan itu yang namanya roh Tuhan. Nah, ini dia, ketika roh Tuhan ada pada kita, kita nggak akan pernah berhenti untuk berusaha. Kita nggak akan pernah berhenti untuk bangkit. Kenapa? Karena roh Tuhan itu bicara ruah Elohim. Ruah itu ngomong yang pertama adalah keberanian atau semangat. Orang yang punya ruah Elohim, dia pasti selalu berani, dia pasti selalu semangat untuk bangkit. Kenapa? Karena yang di dalam dia bukan diri dia lagi, tetapi Allah yang tidak terbatas, Tuhan yang mampu melakukan segala perkara. Nah, ketika orang-orang menyadari bahwa di dalam dia ada ruah Elohim, maka dia akan selalu bangkit, dia akan selalu semangat. Oke lah, masalah boleh datang, tetapi percaya, saya selalu akan bangkit, sebab di dalam saya ada Kristus Yesus, ada roh Tuhan yang akan membuat saya mampu menghadapi segala perkara. Nah, yang kedua, ruah itu bicara apa? Pikiran. Nah, ketika kita sudah menyadari bahwa roh Tuhan itu ada pada kita, kita punya keberanian, kita punya semangat, maka kita akan punya gaya hidup seperti Kristus. Cara berpikir kita, cara bertindak kita, kasih kita, pengharapan kita, gaya doa kita, bahkan kita akan menjadi representatifnya Kristus di bumi ini. Berarti dengan kata lain, kita boleh gagal. Oh, tidak gagal, hanya tertunda keberhasilan. Kita boleh dihadapi oleh masalah, kita boleh badai itu datang, tapi percaya ketika kita bersama-sama dengan Kristus, kita akan mampu menghadapi semua badai. Bukankah murid-murid Tuhan juga mengalami ketika mereka diterpa oleh angin sakal, ketika mereka ada di dalam kapal, perahunya diombang-ambingkan, tetapi percayalah, waktu Yesus hadir di sana, angin menjadi teduh. Dengan kata lain, waktu ruah Elohim itu ada pada kita, maka di dalam kita ada kehidupan. Apapun yang masuk dalam hidup kita, masalah membuat kita seperti mati, tetapi ruah Elohim akan membuat apa yang engkau hadapi seolah-olah mati menjadi hidup, sebab roh Tuhan adalah roh yang menghidupkan. Dan saya percaya kemanapun Anda melangkah, kehidupan pasti akan terjadi. Nah, orang yang hebat yang kedua, bukan saja dia akan terus bangkit, yang kedua, dia menanti-nantikan Tuhan. Di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31 katakan begini,
Yesaya 40 ayat yang ke-31. Saya bacakan. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dengan kata lain, orang yang hebat adalah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ketika saya coba untuk menelaah daripada kata menanti-nantikan Tuhan, saya mendapat satu kata yang menakjubkan. Adalah pakai kata kafa. Kafa itu ngomong begini, dia ada dua arti. Yang pertama adalah dia mengikat. Orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang yang mengikat dirinya dengan Tuhan. Seperti tangan kita yang terikat dengan tangan Tuhan, itu nempel, nggak bisa lepas. Sekalipun ada badai, ada ombak, ada banjir, kita nggak mungkin lepas. Dengan kata lain, di mana kita berada, tangan yang terikat itu tetap menyertai kita. Berarti dia tidak keluar, tidak lepas, terus selalu bersama. Orang yang menanti-nantikan Tuhan percaya kita akan selalu bersama-sama dengan Tuhan. Dan percaya dalam segala keadaan Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Menanti-nantikan Tuhan juga bicara tentang kesabaran untuk menanti jawaban Tuhan. Jangan pakai jawaban kita, jangan pakai pikiran kita, jangan pakai kehendak kita, tapi pakailah kehendak Tuhan, jawaban Tuhan. Sebab kehendak dan jawaban kita kadang terlalu jauh. Makanya di dalam Yesaya 55 bilang begini, terlalu jauh rancanganmu daripada rancanganku. Rancangan kita ini hanya secuil, tetapi percayalah rancangan Tuhan, Dia sudah tahu apa yang terbaik. Jadi jangan atur Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan itu dilatih kesabarannya, dilatih kesetiaannya. Waktu kita lulus pada fase ini, percayalah kita adalah orang yang hebat. Nah, yang ketiga, orang yang hebat adalah orang yang ketiga, orang yang mengetahui bahwa Tuhan itu adalah penjamin hidupnya. Ketika di dalam Yesaya 38 ayat yang ke-14, saya coba bacakan. Yesaya 38 ayat 14 bilang begini, seperti burung layang-layang, demikianlah aku menciap-ciap. Suaraku redup seperti suara merpati, mataku habis menengadah ke atas. Ya Tuhan, pemerasan terjadi kepadaku, jadilah jaminan bagiku. Ungkapan ini adalah ungkapan pertolongan. Mereka bilang begini, Tuhan, aku seperti burung layang-layang yang menciap-ciap, suaraku sudah redup. Mataku habis mendengar ke atas, menunggu, menanti jawaban Tuhan. Sampai setiap ketidakadilan terjadi padaku, Tuhan jadilah penjamin kepadaku. Bukankah sebelum Kristus datang, setiap manusia mengalami hal yang sama? Tetapi ketika Kristus datang, Tuhan itu menjadi penjamin. Dia pakai kata Arab. Arab ini berarti begini, Tuhan itu menjadi jaminan. Dia memberikan janji, Dia terlibat dalam setiap apa yang kamu hadapi. Dengan kata lain, kamu melayani, Tuhan ada. Kamu bekerja, Tuhan ada. Kamu berdoa, Tuhan ada. Kamu sudah menyembah, Tuhan ada. Kamu berjalan, Tuhan ada. Kamu pergi kemanapun, Tuhan ada. Dia terlibat. Kenapa? Karena Tuhan adalah penjamin hidup kita. Ketika kata Arab ini saya baca dengan baik, bukan saja dia menjadi ini jaminan, dia terlibat, tetapi ada pertukaran. Pertukaran inilah yang menjadi fenomenal. Ketika kita harus mati karena dosa kita, ya memang kita pantas mati karena kita berdosa. Ketika kita harus mati karena kutuk, ya memang kita pantas mati karena kita terkutuk. Tetapi Tuhan tidak mau. Karena yang pertama tadi apa? Ada roh Tuhan. Kita berharga di matanya. Kita serupa dan segambar dengan Dia. Sehingga Tuhan itu mau peduli. Tuhan mau peduli dengan kita. Sehingga Dia menjadi penjamin. Terjadi pertukaran. Pertukaran ngomong gini, Dia yang menempati posisi kita, posisi Tuhan kita yang tempati. Saya kasih contoh. Ketika kamu nggak punya duit, kamu ingin pinjam uang, terus kamu karena nggak ada uang, kamu minta tolong sama saya, Pak Pendeta, tolong saya mau pinjam uang. Saya bilang oke, pergi ke si A, pinjam duitnya, saya yang jamin. Berarti kalian pergi pinjam dan akhirnya kalian dapat uang. Nah, kalau kalian tidak bayar, percaya, saya yang bayar jaminannya. Dan tentu kalau saya nggak punya uang, saya yang habis. Nah, tahu nggak dosa kita berapa banyak? Kutuk yang terjadi berapa banyak? Pelanggaran yang kita buat berapa banyak? Dan itu yang membuat Tuhan itu peduli. Dan Tuhan yang datang sebagai penjamin. Terjadi pertukaran. Dia yang miskin, kamu yang kaya. Dia yang terkutuk,
Kamu yang bebas. Makanya dalam Galatia 3 bilang apa? Terkutuklah orang di atas kayu salib. Dan Yesus menggenapi itu. Dia menjadi apa? Terkutuk. Karena terjadi pertukaran. Sehingga kita yang harusnya mati, kita hidup. Kita yang miskin, kita menjadi kaya. Kita yang adalah hamba-hamba dosa, budak-budak dosa, kita menjadi anak. Kita dipulihkan. Akhirnya kita yang harusnya masuk kepada neraka, kita dipindahkan kepada kerajaan sorga, menjadi anak-anak kerajaan. Dan saya berdoa, Anda ketika menyimak ini, jadilah orang yang hebat. Orang yang sadar bahwa ketika dia jatuh, dia akan terus bangkit. Orang yang sadar bahwa ada roh Tuhan di dalammu. Orang yang sadar bahwa kita harus menanti-nantikan Tuhan, mengikat-ikat Tuhan. Jangan lepaskan Tuhan. Apapun yang terjadi, jangan lepaskan Dia. Berapapun harganya, berapapun susahnya, berapapun menderitanya, berapapun yang kamu hadapi, jangan pernah lepaskan Tuhan. Biar kamu ikat Dia, supaya Tuhan itu terlibat dalam setiap aspek hidupmu. Waktu Dia terlibat, Dia jamin hidupmu. Dan saya berdoa, Anda yang menonton renungan ini, Anda adalah orang-orang yang hebat. Semua pujian kemuliaan kita kembalikan kepada Kristus Yesus. Dia yang bertambah-tambah, kita berkurang-kurang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you.